Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solihah, bertemu lagi bersama Ustazah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang ada di tema 2. Nah Solihah, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita selalu sehat walafiat dan semoga Allah selalu melindungi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Oke Solihah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Kemudian kita lanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik Solihah, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan membacakan hadis yang kedua, yaitu hadis Allah menyukai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Artinya sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita bacakan doa masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairal mauliki wa khairal mahraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbana tawakkalna. Ya Solihah, pertama-tama hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika yang dimana KD-nya yaitu KD 3.2. Kita akan membandingkan dua bilangan cacah sampai dengan 100. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara membandingkan dua bilangan cacah. Hari ini kita akan banyak berlatih tentang pembahasan soal. Nah, di sini ada suatu soal latihan, di mana berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, di sini ada dua gambar. Di gambar yang pertama, berapa ya baloknya? Solihah bisa menghitungnya ada berapa banyak? Ya, di sini yang gambar pertama terdapat 232 balok. Kemudian di gambar yang kedua ini terdapat 146 balok. Dari kedua gambar ini, balok mana yang paling banyak? Iya, di gambar yang pertama, yaitu 232. Jadi kita berikan tanda centang pada gambar yang pertama. Oke, sekarang di soal yang nomor 2, di sini untuk gambar yang pertama, ada berapa banyakkah balok ini? Good, terdapat 148 balok. Kemudian di gambar yang kedua, sebanyak 316 balok. Balok manakah yang lebih banyak? Wow, hebat sekali. Di gambar yang kedua terdapat 316 balok. Oke, sekarang soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini terdapat banyaknya kelereng. Dalam satu kantong kelereng ini terdapat 10 butir kelereng. Jadi kalau kita hitung gambar yang pertama yang di sini terdapat 183 kelereng. Kemudian untuk gambar yang di bawahnya ini ada sebanyak 167 kelereng. Kelereng manakah yang paling banyak? Apakah kelereng pada gambar yang ada di atas atau gambar yang di bawah? Wow, hebat sekali. Yang ada di
atas, jadi kita berikan tanda centang. Wow, hebat sekali ya Solih-Solihah, sudah bisa menghitung jumlah kelereng dan jumlah kubus pada gambar dan bisa membandingkan angka mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Oke, sekarang di sini untuk latihan soal kita, di sini kita diminta untuk menuliskan lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Nah, di soal nomor 1 di sini terdapat dua gambar yang A dan gambar yang B. Berapa banyak buku yang ada pada gambar ini? Akan kita bandingkan untuk gambar buku yang A dan gambar buku yang B. Satu tumpukan buku ini terdapat 10 buku. Jadi untuk gambar yang A terdapat sebanyak 337 buku. Kemudian yang B ini terdapat sebanyak 366 buku. Nah, jadi buku mana yang paling banyak? Iya, yang ada di gambar yang B. Jadi bisa kita tuliskan A kurang dari B, di mana untuk buku yang A ini ada sebanyak 337 buku dan B ini terdapat 366 buku. Jadi buku yang terbanyak ada pada gambar yang B. Nah, kemudian kita akan menghitung banyaknya jumlah pensil yang ada di soal nomor 2 ini. Untuk gambar yang A, nah untuk pensil ini, satu kumpulan pensil terdapat 10 buah pensil. Jadi, jika kita hitung semuanya, untuk yang A ini terdapat sebanyak 158 buah pensil. Kemudian kalau kita menghitung yang B, terdapat sebanyak 157 pensil. Jadi, jika kita tuliskan A lebih dari B, di mana banyaknya pensil pada gambar yang A ini lebih banyak dibanding gambar pensil yang ada di gambar B. Oke, Solih-Solihah, seperti itu ya cara membandingkan dua bilangan cacah berdasarkan gambarnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.2. Nah, di sini terdapat suatu bacaan yang akan kita bacakan sama-sama ya. Oke, kita bacakan sama-sama. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun jika dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Contohnya benda padat itu apa aja sih? Tadi ya, seperti di bacaan ada simpai atau yang kita kenal dengan nama hula hoop. Kemudian contoh benda padat lain yang ada di kelas kita apa ya Solih-Solihah? Gambar apa ini? Iya, gambar kursi. Kursi termasuk benda padat. Jadi kursi, meja itu termasuk benda padat juga. Kemudian ada gambar apakah ini? Iya, papan tulis. Papan tulis juga termasuk benda padat. Nah, sekarang Solih-Solihah bisa memperhatikan contoh benda padat berikut yang jika dipindahkan tidak akan berubah bentuknya. Check it out. Kalian tentunya tahu sekali ya gambar ini. Ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Sekarang mari lihat pensil ini. Ketika pensil ini dipegang dan diletakkan di dalam tas, bentuknya tetap sama, tidak berubah.
Nah, setelah kita mengetahui benda padat itu apa, kita akan mengetahui apa itu benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Ya, benda cair ini berbeda dengan benda padat ya, soli-solihah. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Sekarang apa aja sih contoh dari benda cair itu? Contohnya yang pertama ada air. Air merupakan termasuk benda cair. Kemudian ada yang namanya tinta. Tinta termasuk ke dalam benda cair. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang namanya jus. Kemudian yang tadi contoh benda cair yang ada di rumah, yaitu adalah minyak goreng. Minyak goreng termasuk ke dalam benda cair. Nah, tadi dikatakan benda cair ini bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Di sini terdapat 4 macam bentuk wadah minyak goreng. Jadi minyak goreng pertama ini bentuknya mengikuti wadah jerigen. Kemudian minyak yang kedua di sini mengikuti wadah yang kedua. Kemudian jika kita pindahkan ke wadah yang ketiga akan mengikuti bentuk botol ini. Kemudian kita pindahkan lagi ke dalam botol yang lebih kecil, maka bentuknya pun akan menyerupai botol yang lebih kecil. Nah, sekarang soli-solihah bisa memperhatikan bagaimana perubahan bentuk dari suatu benda cair. Check it out. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar ini. Tentunya kalian setiap hari pasti menyentuh air. Kita semua butuh air, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Tahukah kalian air berwujud apa? Bagus, air berwujud cair. Perhatikan ini. Mengapa bentuk air dapat berubah-ubah? Betul, benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dan jika kita menuangkannya air ke dalam botol, maka bentuknya seperti apa, hayo? Ya, bentuknya berubah seperti botol. Oke, soli-solihah, setelah kita menyimak video benda padat dan benda cair, sekarang kita akan membacakan teks tentang benda gas. Oke, yuk kita baca sama-sama ya, soli-solihah. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas dapat berubah-ubah. Contohnya benda gas itu yang pertama tadi adalah balon, di mana gas tersebut memenuhi ruangan yang ada di dalam balon. Kemudian ada gas yang di dalam sebuah ban, bisa ban motor, mobil, maupun ban sepeda kalian, di mana di dalam ban tersebut terdapat suatu benda gas. Nah, kemudian di sini ada gambar Edo yang sedang meniup sebuah plastik.
ketika ditiup, plastiknya akan mengembang yang akan terisi oleh udara. Udara tersebut adalah termasuk ke dalam contoh benda gas. Nah, sekarang perhatikan video dari benda gas berikut. Check it out. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar balon berwarna-warni ini. Apakah yang membuat balon yang tadinya kempes bisa mengembang? Ya, balon berisi udara, sehingga ia dapat mengembang. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Betul, udara wujudnya gas. Coba kalian sebutkan benda apa lagi ya yang berwujud gas? Apakah yang terjadi jika balon ini ditiup? Balonnya akan mengembang, bukan? Benda gas terdapat di mana-mana. Iya, karena di permukaan bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut udara. Seperti udara di dalam balon ini. Benda gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Sekarang kalian sudah tahu tentang berbagai wujud benda. Apakah kalian bisa menyebutkannya satu persatu? Betul sekali. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagus, menyenangkan sekali bukan? Nah, Oke, Soli-Solihah, setelah belajar tentang matematika dan bahasa Indonesia, kita tiba di penghujung materi. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah.